Hai Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 2 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 3, berhati-hati di mana saja. Kita akan bahas halaman 45 sampai 51 dulu ya. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang adik-adik, kita akan membahas berhati-hati di mana saja. Coba kita lihat di sini, ini ada anak-anak teman kita ya, teman-teman kita. Ada yang menggunakan, membawa ini ya, kertas bertuliskan S, E, L, A, M, A, T. Selamat. Nah, tapi di sini ada lagi tulisannya U, T, A, M, A, K, A, N. Ulangi bareng Kak Rina ya. Utamakan. Jadi kalau kita baca seluruhnya, utamakan selamat. Utamakan selamat. Nah, ini mereka lagi jalan di trotoar ya. Ini tuh namanya trotoar. Jadi kalau di jalan raya, di pinggir-pinggirnya kanan dan kiri itu ada jalan seperti ini. Ini adalah jalan untuk pejalan kaki. Jadi nggak boleh jalan di jalanannya ya, jadi harus di sini. Nah, tujuan pembelajaran kita, pertama kalian dapat berbicara dengan volume yang tepat sesuai keadaan dan tempat berbicara. Kalian dapat menyimpulkan nama tempat berdasarkan informasi berupa ciri-ciri tertentu. Kalian dapat menulis di sebagai kata depan dan awalan yang benar ya. Kemudian kalian dapat menulis cerita dengan alur awal, tengah, dan akhir. Nah, kita mulai dengan siap-siap belajar. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang sedang dilakukan kedua anak tersebut? Kita lihat ya. Di sini ada lampu merah. Ya, ini namanya lampu merah. Nah, kalau ini lampu merah. Nah, kalau yang ini adalah lampu penyeberang jalan. Jadi nanti ada yang warna merah, ini yang merah, ini yang hijau. Kalau yang merah yang menyala, berarti nggak boleh nyebrang. Nanti dulu. Nah, kalau hijau berarti boleh nyebrang. Nah, ini hijaunya nyala, jadi teman kita lagi nyebrang. Ya. Jadi yang dilakukan mereka adalah menyeberang jalan. Kemudian disebut apakah garis-garis yang ada di jalan? Coba kita lihat ya. Nah, garis ini maksudnya. Adik-adik tahu nggak namanya? Nah, ini tuh namanya zebra cross. Atau bisa juga disebut zebra crossing ya. Zebra crossing. Nah, jadi kenapa disebut zebra cross? Karena kan dia mirip kuda zebra ya. Kuda zebra tuh hitam putih. Nah, jadi disebut zebra cross. Sekarang kita membaca. Bacalah cerita berikut bersama teman secara bergantian. Nih ya, ada gambar penyeberangan lagi nih ya. Ini kalau ini lagi merah, makanya mereka menunggu di sini ya. Jadi mobilnya yang melaju, kita tunggu dulu ya. Nah, kita baca ya. Para siswa akan pergi ke taman. Bu Rida mengajari cara menyeberang yang aman. Tunggu sebentar, tengok kanan, lalu tengok kiri, sesudahnya tengok kanan lagi. Namanya 4T. Davi hendak menyeberang lebih dahulu. Kata Bu Rida, tunggu Davi, kita akan menyeberang bersama-sama. Berdirilah bersama teman-temanmu. Jawab Davi, baik Bu. Nah, itu ceritanya ya adik-adik ya. Jadi kalau menyeberang itu lebih baik bersama teman-teman. Ya, jangan sendirian. Nah, jadi selain itu juga kita harus menunggu sampai lampunya berwarna hijau. Nah, sekarang kita lihat ya. Tanda seru dipakai pada akhir kalimat perintah. Coba lihat kalimat yang ini. Ya, ini ada kalimat tunggu Davi
Ya, ini adalah kalimat perintah. Jadi, Ibu Rida memerintahkan Davi untuk menunggu. Jangan menyeberang dulu, makanya ada tanda ini. Ya, namanya tanda seru. Nih, namanya tanda seru. Tanda seru. Ya, namanya tanda seru. Nah, ini dipakai untuk kalimat perintah di akhirnya. Nah, akhirnya lampunya sudah hijau, jadi mereka menyeberang semuanya ya. Lalu kata Bu Rida, bagaimana cara menyeberang jalan yang aman? Jawab Omi, tunggu sebentar, kemudian tengok kanan. Jawab Ibu Rida, betul. Lalu apa lagi? Nih ya, ini ada tanda seru lagi. Kata Banyu, tengok kiri, lalu tengok kanan lagi. Kata Bu Rida, tepat sekali. Nah, apakah kalian siap berangkat sekarang? Kata semuanya, siap. Nah, ini juga tanda seru ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita lihat. Selain untuk kalimat perintah, tanda seru juga dipakai untuk ungkapan yang menunjukkan semangat atau kesungguhan. Coba lihat, betul ya, kalau Karina ada tanda ini tuh berarti nadanya kayak gini. Betul, lalu apa lagi? Nah, itu kalimat tanya. Kalau betulnya, itu berarti Karina semangat. Wah, kalian benar ya. Terus yang ini juga tepat sekali. Nah, yang ini anak-anak semua bersemangat, siap. Nah, itu ya. Jadi itu adalah fungsi atau kegunaan dari tanda seru. Tanda seru ya. Kemudian berikutnya kita akan bahas bahasa. Perhatikan tanda seru pada teks di atas. Tanda seru digunakan yang pertama mengakhiri kalimat seru atau perintah, mengakhiri kalimat atau kata yang menunjukkan kesungguhan. Nah, itu ya fungsinya. Kemudian tuliskan 2 kalimat perintah di buku tulis kalian. Tukarkan buku tulis kalian dengan buku teman. Bergantianlah membaca kalimat yang telah kalian tulis. Karina tulis di sini ya. Ini contoh saja. Nanti adik-adik bisa menggunakan kalimat perintah sendiri pastinya ya. Contoh Karina adalah biasanya yang sering kita lihat di mana-mana. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jangan lupa kasih tanda seru ya. Yang kedua Karina mau buat belajarlah agar cita-citamu tercapai. Kasih tanda seru. Karina tambahin deh ya. Yang ketiga apalagi ya? Apa ya? Nah, Karina mau buat kayak gini. Kalau ini kan buanglah sampah pada tempatnya ya. Bisa juga jangan kok pakai G ya. Ini G-nya Karina hapus dulu. Jangan buang sampah sembarangan. Ada juga yang kayak gini kan ya. Nah, kasih tanda seru ya. Yuk kita lanjut. Nah, sekarang di sini ada jembatan penyeberangan. Nih ya. Ada jadi dia menyeberangnya kita nggak pakai zebra cross seperti di gambar tadi, tapi menggunakan jembatan. Namanya JPO. Jembatan penyeberangan orang ya, JPO. Berdiskusilah dengan 3 teman kalian. Apakah kalian pernah melihat tempat penyeberangan yang disebut zebra crossing? Yang tadi ya, yang kayak gini, yang kayak kuda zebra, warnanya putih hitam. Ya, pernah nggak? Nah, ini nanti disesuaikan ya sama kondisi adik-adik pernah atau enggak. Lalu apa warna zebra crossing? Kalau garisnya warnanya putih ya. Pernahkah kalian menyeberang jalan sendiri? Nah, ini juga disesuaikan dengan jawaban masing-masing ya. Pernah atau tidak tuliskan. Kalau iya, ceritakan. Misalnya, aku pernah menyeberang jalan sendirian. Aku menunggu lampu penyeberang jalan menjadi hijau. Namun aku tetap tengok kanan, lalu tengok kiri,
kemudian tengok kanan lagi ya, ingat 4T. Lah kemudian yang berikutnya, pernahkah kalian menyeberang jalan menggunakan jembatan penyeberangan yang tadi ya? Kalau pernah ya tulis pernah, kalau tidak ya tidak. Apakah menurut kalian cara itu aman? Ini juga aman ya, karena kita tidak perlu menunggu lampunya menyala, kita bisa kapanpun menyeberang. Asalkan ingat ketika kita menyeberang di sini nih nggak usah lompat-lompatan, ya jangan lihat-lihat ke sini nanti jatuh ya. Jadi jalan aja kayak biasa gitu ya sampai seberang ya, nggak boleh pecicilan. Kalau kata mama mungkin suka bilang kamu jangan pecicilan gitu ya, jangan macam-macam, jangan neko-neko. Nah kalau udah laporkan hasil diskusi sama Bapak Ibu Guru ya. Nah sekarang pembelajaran kita sudah selesai deh adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya. Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.